Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini muncul banyak pembicara yang hebat, pembicara-pembicara top yang oleh karena tingginya ilmu mereka, mereka seringkali mengeluarkan pengajaran-pengajaran baru. Sesungguhnya pengajaran baru tidak ada masalah. Yang jadi masalah di samping pengajaran itu baru, namun juga menyimpang dari kebenaran Alkitab. Bapak Ibu, untuk supaya anak-anak Tuhan, khususnya jemaat dari golongan kaum awam, tidak bimbang, wajib untuk kita mengerti akan doktrin Trinitas. Untuk itu, nanti gambar daripada video saya mengenai doktrin Trinitas akan saya tampilkan di akhir video saya. Anda bisa langsung untuk menontonnya, mempelajari, karena ada beberapa video ada di sana. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan doktrin Trinitas? Gunanya untuk apa? Gunanya agar supaya Anda dan saya lebih mudah dan bisa semakin benar menafsirkan isi Alkitab. Apa itu doktrin Trinitas? Adalah sebuah doktrin yang telah berhasil dirumuskan oleh bapak-bapak gereja kita, yaitu orang-orang kudus pada abad yang keempat, di mana orang-orang suci, bapak-bapak gereja kita telah bergumul untuk mengenal lebih dalam lagi sebetulnya siapakah Tuhan itu yang tertulis di dalam Alkitab, kitab suci orang Kristen. Sehingga pada akhirnya mereka merumuskan sebuah doktrin yang disebut doktrin Trinitas atau Tritunggal Allah, di mana orang-orang suci tadi menemukan ternyata Tuhannya orang Kristen itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Muncul pertanyaan, loh, Tuhannya orang Kristen kok tiga? Tidak tiga, ya. Pribadinya tiga yang berbeda, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Namun substansinya, hakikatnya, esensinya tetap adalah satu. Artinya seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya di dalam Markus pasal 12 ayat 29. Di situ Tuhan Yesus berkata, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti Tuhan itu Esa. Kalau bicara tentang kodrat, tetap Esa adalah Tuhan Sang Pencipta Esa. Tetapi bicara tentang pribadi, itu bisa bicara tentang siapa. Apakah itu Bapa, apakah itu Anak, apakah itu Roh Kudus. Namun Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus tidak pernah berpisah. Tiga pribadi yang berbeda ada di dalam persekutuan yang indah. Mereka tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya, dan di dalam setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidup umat ciptaannya, yaitu manusia, Anda dan saya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus selalu menyertai kita. Nah, karena berbicara tentang Allah Anak, Tuhan Yesus, jangan lupa
bahwa Tuhan Yesus ini adalah 100% manusia dan 100% ilahi Allah. Bapak Ibu, Tuhan Yesus inginkan sejak dulu sudah punya peringatan lewat rasulnya yaitu Paulus. Coba kita baca Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 15. Tuhan yang Esa yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang Esa berkata demikian, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, Bapak Ibu, Tuhan ingin mengirimkan baik rasul maupun nabi, pengajar, pemberita firman Tuhan, tujuannya satu, supaya kita itu tidak terombang-ambingkan lewat pengajaran-pengajaran yang sengaja dihadirkan oleh orang-orang tertentu dengan tujuan menyesatkan. Bapak Ibu, jangan takut. Justru Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya, orang-orang yang sederhana, orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang yang bodoh, yang tidak pandai, itu dikasihi, dicintai oleh Tuhan. Dari mana saya berani katakan seperti itu? Kita lihat Lukas pasal 10 ayat 21 dan 24. Pada waktu itu juga bergembirilah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ayat 24, karena Aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Bapak Ibu, itulah buktinya Tuhan Yesus mengasihi Anda dan saya, orang-orang yang sederhana, yang tidak pandai, orang-orang yang miskin. Justru disitulah Tuhan Yesus memberkati kita tentang hal-hal kerajaan surga. Oleh karena itu, pelajari dengan baik doktrin Trinitas, karena itu akan membantu Anda dan saya di dalam memahami isi tentang Alkitab. Video yang keempat, judulnya Yesus bukan ciptaan. Sebab di dalam seminar Logos, Pendeta Erastus Sabdono bercerita, mengajarkan bahwa setan itu tidak bisa dihukum oleh Tuhan sebelum Tuhan menghadirkan manusia yang sempurna, tidak berbuat dosa. Oleh karena itu, Yahweh, Bapa, itu menghadirkan Yesus sebagai manusia yang tidak berdosa. Nah, Bapak Ibu, sehingga dengan demikian,
Pendeta Erastus Sabdono ingin menyatakan, menyampaikan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Sama dengan Adam adalah diciptakan. Walaupun cara menciptakannya itu berbeda. Tadi di video-video saya yang pertama di awal-awal, saya senang jika Bapak Ibu mempelajari video saya. Ini terdiri dari 8 video, ya. Mulai mendengarkan, mempelajari, mulai part 1, 2, 3 secara berurutan tuntas sampai dengan video yang ke-8. Supaya tidak gagal paham, ya. Saya menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, yang mudah difahami, sebab saya juga berasal dari orang sederhana, orang-orang yang bodoh seperti Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kita lihat lebih dulu, ya. Kita lihat lebih dulu. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Judul bacaannya adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Di kitab Kejadian dikatakan bahwa Tuhan berfirman, maka jadilah. Ya, Kejadian pasal 1 ayat 3, ya. Nah, Bapak Ibu, demikian bunyi firman-Nya. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu, itulah kisahnya. Malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria dan memberitahukan tentang kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu, apa yang difirmankan oleh Tuhan itu akan terjadi. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu akan berhasil. Tuhan, caranya dia menjelma sebagai manusia dengan cara yang seperti itu. Dia harus menjelma sebagai Yesus Kristus Tuhan yang lahir dari Bunda Maria. Oleh karena itu, di dalam doktrin Trinitas, di video-video saya yang awal, nomor 1, nomor 2, nomor 3, saya selalu ingatkan, jangan lupa ketika Anda berbicara mengenai Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah 100% manusia.
dan 100% ilahi. Kenapa 100% manusia? Karena ternyata dia harus lahir dari rahim seorang perawan yang bernama Maria. Yesus Tuhan juga bisa lapar, bisa haus, bisa gembira, bisa takut, dan bisa dibunuh di atas kayu salib. Sebab dia adalah 100% manusia dan 100% ilahi, Allah. Nah, Bapak Ibu, kita lihat sekarang. Yohanes pasal 8 ayat 23 sampai 28. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah. Aku, Yesus, dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, akulah Tuhan, akulah pencipta langit bumi dan dengan segenap isinya, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, yaitu sang pencipta. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Saudara, itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau kamu meninggikan aku, anak manusia, kamu baru akan tahu bahwa aku adalah dia. Aku adalah sang pencipta. Bahkan dia berkata, kalau kamu tidak percaya ya bahwa aku adalah sang pencipta, maka kamu akan mati dalam dosamu. Sebab dialah yang menebus dosa saudara dan saya. Nah, saudara, lanjut sekarang. Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai 18 berkata demikian. Ketika dia ngobrol dengan Nikodemus, pemimpin agama, ya, orang Farisi ini yang akhirnya mencintai Tuhan Yesus, membela Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus disidang, bahkan dia pula yang merempah-rempahi, salah satu yang merempah-rempahi jenazah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngobrol dengan Nikodemus yang sudah tua ini tadi. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Yaitu benar yang dikatakan oleh dia tadi. Kamu dari bawah, dari dunia ini. Aku dari atas. Aku bukan dari dunia ini. Itu yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus Tuhan bukan ciptaan. Kalau ciptaan adanya di bumi, tetapi dia berasal dari atas. Ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Nah, Bapak Ibu, tidak mungkin jika dia adalah ciptaan, dia berani menjanjikan
kepastian keselamatan. Pastilah Yesus adalah Sang Pencipta, Sang Pemilik hukum, dan sekaligus hakimnya, sehingga Dia berani menjanjikan kepada saudara dan saya, seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, jika kamu percaya kepadaku, anak tunggal Allah, maka kamu akan selamat. Bapak Ibu, saya tunjukkan sekali sebagai penutup, bedanya Adam dan Tuhan Yesus. Roma pasal yang kelima, ayat ke-19. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Oleh karena Adam, maksudnya semua manusia jadi berdosa, maka saudara dan saya menyadari bahwa kita itu mewarisi dosa asal yang diperbuat oleh Adam. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan lewat kebenaran satu orang, yaitu Yesus Kristus Tuhan, maka saudara dan saya juga dibenarkan. Karena apa? Ketaatan Yesus Kristus Tuhan. Penutup video saya 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-45. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir, yaitu Tuhan Yesus, menjadi roh yang menghidupkan. Oleh karena itu, salah jika dikatakan Yesus itu adalah ciptaan. Yang benar, Yesus adalah Sang Pencipta. Sebab Dia berani memberikan kepastian janjinya. Siapa yang percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dia akan diselamatkan di dalam hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama keluarga. Amin.